Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fudoli dengan nomor induk mahasiswa 1914345. Saya dari jurusan Asuransi Syariah semester 5, kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjawab kuis mata kuliah aktuaria. Soal yang pertama yaitu sebutkan undang-undang tentang perasuransian dan jelaskan pengertian asuransi konvensional dan asuransi syariah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Undang-Undang Asuransi baru. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Pasalnya, perkembangan industri perasuransian dan perekonomian di Indonesia sudah berubah. Undang-undang asuransi ini tertuang lengkap dalam dokumen Otoritas Jasa Keuangan atau disebut juga dengan OJK dengan dasar hukum pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Asuransi konvensional adalah produk asuransi dengan prinsip jual beli risiko. Nasabah dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan berupa proteksi atau risiko yang mungkin terjadi dalam bentuk kesehatan atau jiwa. Takaful atau dikenai juga sebagai asuransi syariah atau takmin atau tadmin adalah usaha saling melindungi atau tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Baik, selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu pertanyaannya, jelaskan mengenai asuransi sosial. Sebutkan dan jelaskan macam-macam jenis asuransi sosial yang ada di Indonesia. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Adapun macam-macam jenis asuransi sosial yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama PT Askes Persero, PT Jam Sostek Persero, PT Jasara Harja Persero, PT Taspen Persero, dan PT Asabri Persero. PT Askes dan PT Jam Sostek dilebur menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat dengan BPJS. BPJS Kesehatan pada mulanya dikenal dengan nama Askes atau Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri. Askes pada masa itu memberikan jaminan proteksi kesehatan kepada para pegawai negeri, pejabat negara, penerima pensiun TNI atau Polri, pejabat negara dan keluarga termasuk veteran perintis kemerdekaan dan pegawai negeri tidak tetap yang membayar iuran. BPJS Ketenagakerjaan tidak jauh berbeda dengan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan awalnya adalah jaminan sosial tenaga kerja atau disebut dengan ASTEK yang memberikan proteksi terhadap kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan santunan kematian. Program tersebut didukung dengan program jaminan sosial tenaga kerja Jam Sostek dan kini berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi kecelakaan lalu lintas atau disebut juga dengan Jasara Harja. Masyarakat Indonesia sudah terlindungi dengan asuransi kecelakaan dari PT Jasara Harja. Asuransi yang diberikan termasuk para pengguna transportasi umum dan pengguna kendaraan pribadi. Asuransi sosial pegawai negeri sipil atau disebut juga dengan Taspen. Asuransi Taspen ini memberikan jaminan hari tua berupa tabungan pensiun atau sekaligus proteksi jiwa. Program ini terbatas hanya bagi para pegawai negeri dengan premi yang dipotong dari gaji mereka setiap bulan. Asuransi sosial ABRI, cakupannya terbatas hanya bagi para personal Tentara Nasional Indonesia saja. PT Asabri memberikan proteksi terhadap risiko kematian, pensiun atau resign. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Sebutkan perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah yaitu dari segi konsep pengelolaannya, di mana asuransi syariah adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Perusahaan asuransi syariah sebagai
Operator atau pengelola melakukan pengelolaan dana tabaru dari para peserta untuk saling tolong-menolong di antara mereka atau disebut juga dengan sharing risk. Sedangkan pengelolaan asuransi konvensional berupa transfer risk adalah perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomi atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.